Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah, semangat pagi. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, Ustazah Lika akan memberikan materi Al-Quran Hadis bab 3 tentang surah Al-Kautsar. Sudah siap hari ini menerima materi dari Ustazah? Pasti siap dong solihahnya Ustazah. Yuk disimak baik-baik. Untuk materi yang pertama adalah tentang melafalkan surah Al-Kautsar. Di sini solihah siapa yang sudah hafal surat Al-Kautsar? Pasti sudah hafal semua tentunya. Ayo kita lafalkan bersama-sama surat Al-Kautsarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah semua sudah hafal ya surah Al-Kautsarnya. Jangan lupa melafalkannya harus sesuai dengan tajwid yang benar. Kita lanjut ya. Materi selanjutnya adalah tentang terjemah surat Al-Kautsar. Kita terjemahkan berayat ya surah Al-Kautsarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk arti basmalah insya Allah semua sudah tahu ya, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Di sini Allah mengatakan bahwa sungguh kami memberimu. Mu ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya untuk kita semua, untuk umatnya, kaumnya Nabi Muhammad ini, umatnya Nabi Muhammad itu nikmat yang sangat banyak, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ayat kedua. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, karena Allah telah melimpahkan nikmat yang banyak tadi, di ayat kedua ini kita diminta untuk melaksanakan sholat dan berkurban sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Seperti itu ya, karena kita sudah diberi nikmat yang sangat banyak tak terkira. Ayat terakhir, Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ini ditujukan kepada orang-orang yang membenci Nabi Muhammad ya. Jadi orang yang membenci Nabi Muhammad maka dia terputus dari rahmat Allah, tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beruntunglah kita sebagai umat Islam, kita sangat menjunjung tinggi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pembahasan selanjutnya adalah tentang isi surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar sendiri artinya adalah nikmat yang banyak. Tadi diambil dari ayat pertama tadi. Artinya adalah nikmat yang banyak. Surat Al-Kautsar diturunkan di kota Mekah. Ayo, kalau diturunkan di kota Mekah disebut dengan surat apa? Disebut dengan surat Makkiyah, seperti itu ya. Jumlah surah Al-Kautsar ada 3 ayat. Surah Al-Kautsar turun sesudah surah Al-Adiyat. Jadi surah Al-Kautsar ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan sesudah surah Al-Adiyat ya, tidak sama urutannya dengan yang di Al-Quran.
Surah Al-Kautsar merupakan surah ke-108. Selanjutnya, kandungan isi surah Al-Kautsar. Yang pertama, surah Al-Kautsar berisi tentang penegasan nikmat Allah yang sangat banyak dan perintah mendirikan sholat dan berkurban. Tadi ini di ayat yang pertama dan ayat kedua ya. Apa saja nikmat yang diberikan kepada kita? Banyak sekali, tak terhitung ya. Seperti nikmat sehat, nikmat akal, nikmat kalian sekarang diberi kesempatan belajar walaupun dari rumah, dan masih banyak lagi. Tapi tentunya nikmat yang utama adalah nikmat iman dan Islam ya, karena tidak semua orang dilahirkan langsung Islam seperti kita solih-solihah, makanya kita harus bersyukur. Untuk kandungan isi selanjutnya adalah kita harus mensyukuri nikmat Allah dan tidak boleh mengingkarinya. Nah, ini tadi perintahnya bersyukur. Harus disyukuri dengan cara apa bersyukurnya? Tentu dengan mengucapkan hamdalah, memuji Allah setiap harinya. Dan cara bersyukur lainnya adalah dengan ketaatan dan ketakwaan. Ketaatan dan ketakwaan ini dilakukan dengan bentuk terus beribadah kepada Allah ya, rajin sholatnya. Terus di sini kan di surat Al-Kautsar perintahnya adalah sholat dan berkurban, tapi ibadah lainnya juga harus rajin melaksanakannya. Contoh seperti membaca Al-Quran. Ini kan materi tentang Al-Quran hadis. Jadi nanti prakteknya adalah kalian harus rajin membaca Al-Quran tentunya. Nah, sekian tadi materi dari Ustazah hari ini. Seperti biasa, Ustazah tidak akan bosan-bosan mengingatkan jika sudah menerima materi dari Ustazah harus diamalkan, dipraktekkan. Seperti itu ya, solih-solihah. Terima kasih sudah menyimak materi dari Ustazah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.